Halo anak-anak Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, Indonesia. Anak-anak Indonesia yang baik-baik, cantik-cantik, tampan-tampan, kaya-kaya. Saya kadang-kadang suka geleng-geleng kepala ya, ngelihat kelakuan orang-orang kaya di Jakarta. Itu kalau mereka lagi pengen balapan di jalan tol itu Lamborghini mulu isinya. Dari Pluit sampai Cawang. Itu kan 10 kilometer lebih itu. Wah, suaranya Lamborghini di tol itu. Tol dalam kota. Gila emang. Belum lagi orang-orang kaya di Kalimantan ya. Di Kalimantan tuh orang kayanya banyak benar. Itu Pajero Sport, Fortuner, dipakai masuk-masuk ke dalam hutan, dipakai di lumpur-lumpur. Itu Kalimantan tuh. Belum lagi di Jakarta Barat ya. Kalau di ring road itu dari Kembangan ke arah Cengkareng di pinggir tol itu kan banyak pengusaha-pengusaha Madura di situ, pengusaha mebel. Gayanya pakaian sih pakai sarung, pakai kopiah, makannya teri, ikan asin. Gila tongkrongannya coy. Toyota Alphard. Kalau di Malaysia yang dibanggakan Proton itu. Makanya kalau dia touring itu di jalan tolnya itu Proton semua tuh. Tapi kapan-kapan saya mau beli sih satu Proton. Saya mau pakai untuk mobil tinja. Ya, mobil penyedot tai. Bagus kayaknya kalau untuk mobil penyedot tai. Negara kita adalah negara yang paling keren di dunia. Kalian tahu nggak bagaimana perasaan saya sama negara kita, negara Indonesia? Jika Tuhan, Allah mengizinkan saya menyembah Tuhan yang lain selain dirinya, kalian tahu siapa yang saya sembah? Saya akan menyembah Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah Tuhan kedua saya. Tapi enggak. Tuhan sudah menegaskan, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, saya tunduk ke situ. Itu perasaan saya terhadap negara saya. Terus ada orang menghina? Gila aja kali. Nggak bakal diem saya kalau negara saya dihina. Jangan coba-coba. Pahlawan Filipina ya, Jose Rizal. Jose Rizal tuh pahlawan Filipina yang pernah punya impian menyatukan alam Melayu Raya. Makanya konsep Mahawangsa Melayu itu kan konsepnya Filipina. Jose Rizal, pahlawan Filipina. Itu Filipina yang bikin konsep Mahawangsa Melayu itu Filipina. Bahkan Jose Rizal bercita-cita sampai bermimpi-mimpi ingin menamakan negaranya sebagai apa? Namanya Malaysia.
Jadi nama Malaysia itu impian Jose Rizal itu, untuk menamakan Filipina itu sebagai Malaysia. Kemudian pada tahun 60-an, Diosdado Macapagal, presiden Filipina, bersama-sama dengan Presiden Soekarno dan mengajak pula Tengku Abdurrahman Putra untuk memproklamirkan Mafilindo, Mahawangsa Melayu ini. Jadi konfederasi 3 negara yang memperjuangkan hak-hak bangsa Melayu. Bangsa Melayu ini Austronesia ya, jangan salah-salah. Jadi bangsa Melayu ini nggak ada hubungannya dengan Islam, nggak ada. Sejak zaman dahulu kala, bangsa Melayu ini sudah terdiri dari berbagai macam agama. Kristen, Hindu, Islam. Nggak ada Melayu, Islam nggak ada. Kemudian pada waktu mau dideklarasikan Mafilindo, sudah terjadi agreement, sudah terjadi persetujuan, sudah terjadi piagam Manila yang ditandatangani oleh ketiga belah pihak. Ujuk-ujuk Tengku Abdurrahman Putra lari ke London, nyembah-nyembah ke Inggris, ke Ratu Inggris, minta negaranya merdeka dengan memasukkan Sabah Sarawak. Padahal dalam perjanjian, biar rakyat Sabah Sarawak yang menentukan nasibnya sendiri. Apakah mau bergabung dengan Federasi Malaysia, apa mau merdeka sendiri. Yang menentukan rakyat Sabah Sarawak. Sama Inggris enggak, dimasukkan ke Federasi Malaysia. Dideklarasikanlah kemerdekaan dengan memasukkan Sabah dan Sarawak. Padahal Filipina masih keberatan sama Sabah itu. Filipina masih menganggap Sabah itu adalah wilayah milik Filipina. Tapi enggak, diambil sama Inggris, dikasih ke Malaysia. Dan nama Malaysia itu dicuri dari Filipina untuk dinamakan sebagai negaranya. Jadi sejak zaman dahulu kala itu sudah bersifat sebagai pencuri dia. Udah tabiatnya sudah maling. Jadi maling itu bukan hal yang haram kalau di sana. Budaya kita kan dicuri semua sama dia. Diklaim-klaim gitu. Itulah sekilas tentang bagaimana Malaysia itu berdiri atas dasar mencuri konsep orang lain. Ya, ini saya ada data dari Bank Dunia ya, komposisi penduduk di Malaysia. Itu ada Melayu tuh sekitar 50%-an lah. Ada India, ada Cina 22%. Bumi putra lain itu ada suku Kadazan, ada Iban, ada Dayak, dan lain-lain yang kecil-kecil. Terus ada warga asing juga di situ. Jadi sebenarnya ekonomi Malaysia itu, yang kaya-kaya tuh orang Cina sama India. Jadi kalau kalian lihat orang-orang kaya di Malaysia, itu orang Cina sama India. Nah, yang 50,1% itu kantong-kantong kemiskinan ada di situ tuh. Ya tentunya nggak semua orang Melayu miskin ya. Emang sebagian besar, 80%-an itu kantong-kantong kemiskinan itu di wilayah kaum Melayu itu. Ada juga orang-orang kayanya, datuk-datuk itu, datuk-datuk politisi. Cuman sifatnya tuh kalau dia mempekerjakan orang, 5 tahun nggak dibayar gajinya. Ya uang itu dipakai makan mereka sekeluarga udah. Uang begitu sudah yang dikasihkan keluarganya.
untuk makan. Dan biasanya PRT itu kan perempuan ya, disiksa, dikeroyok berdua sama supirnya. Kayak begitu tuh kelakuan datuk-datuk di Malaysia tuh. Sifatnya rata seperti itu, nggak ada yang beres. Nanti kalau ada orang berkunjung, baru dia sholat itu, sholat untuk pamer. Dia kan suka membesar-besarkan Islam, Islam, Islam begitu. Cuman untuk pamer doang. Nanti tamunya pergi, lagi dia siksa PRT kita. Dikeroyok berdua sama supirnya. Jahanam memang. Dendam saya, bener. Oke, anak-anak Indonesia, coba komentar dulu di bawah. Gimana perasaan kalian terhadap negara kalian, dan bagaimana perasaan kalian jika kalian dihina. Ayo kita serbu.